Oke, halo semuanya. Di sini kita bakal bongkar tuntas ya semua aturan main di Tradify Futures. Kita bakal bedah apa aja sih yang jadi pembeda antara trader yang sukses narik profit sama yang ya gitu-gitu aja, gagal di tengah jalan. Yuk, kita mulai. Siapa sih yang nggak mau, ya kan? Ini impian semua trader, bisa trading pakai modal gede, tapi tanpa harus ngerisikoin uang pribadi. Cuma, masalahnya jalan ke sana tuh penuh sama jebakan-jebakan kecil yang sering nggak kelihatan. Nah, ini dia nih kenyataan pahitnya. Banyak banget yang bisa lolos challenge, tapi malah nyangkut pas mau narik profitnya. Di panduan ini kita bakal kupas tuntas strateginya langkah demi langkah, biar kamu bisa sampai ke garis finish dan yang paling penting, beneran dibayar. Perjalanan kamu dimulai dari sini. Dan ini bukan sekedar milih akun loh, ini adalah langkah strategi pertama kamu. Anggap aja kayak milih karakter di game. Ada 2 jalur utama dan masing-masing punya konsekuensinya sendiri. Pilihan pertama, dan ini yang paling umum diambil orang, namanya akun growth. Gampangnya gini, ini tuh jalur kualifikasi. Kamu harus buktiin dulu skill trading kamu sebelum dipercaya megang dana yang gede. Jadi intinya apa? Intinya, kamu harus lulus ujian dulu. Kamu perlu nunjukin kalau strategi trading kamu tuh beneran jalan, konsisten, dan nguntungin. Baru deh, Tradify ngasih kamu akun yang didanai penuh. Ini semacam pembuktian diri lah. Nah, kalau kamu tipe orang yang nggak sabaran, yang nggak suka ikut ujian-ujian gitu, ada jalur kedua nih, akun instan. Dari namanya aja udah jelas banget kan ya? Bener banget. Pakai akun ini, nggak ada tuh yang namanya challenge atau masa percobaan. Kamu langsung dapat akun yang didanai dan bisa fokus ngejar profit buat ditarik dari hari pertama. Tapi ingat ya, kemudahan ini ada aturannya sendiri yang sedikit beda. Nanti kita bahas. Oke, dengerin baik-baik. Mau kamu pilih akun Growth atau Instant, ada beberapa aturan inti yang wajib kamu pahami. Kalau ini diabaikan, ya sama aja kayak main catur tapi nggak tahu kuda jalannya gimana. Kacau kan? Yuk kita mulai dari yang paling penting. Oke, trailing drawdown. Mungkin kedengarannya ribet ya, tapi percayalah, ini penyebab nomor 1 kenapa banyak trader gagal. Intinya, ini adalah batas rugi yang ngikutin profit kamu, bukan batas rugi yang diam aja. Coba bayangin deh, trailing drawdown itu kayak jaring pengaman di bawah kamu. Waktu profit kamu naik, jaringnya ikut naik. Tapi kalau kamu rugi, nah jaringnya diam di tempat, nggak ikut turun. Ini nih yang bikin dia bahaya banget kalau kita nggak awas. Spesifik untuk akun $50.000, batasnya itu biasanya $2.000. Artinya apa? Artinya kapanpun nilai akun kamu, termasuk floating profit atau loss, turun $2.000 dari titik tertingginya, ya udah, game over. Akun kamu hangus. Angka ini harus nempel terus di kepala kamu. Nah, ini dia nih bagian yang kita semua tunggu-tunggu. Gimana caranya narik duitnya? Kita bedah dulu yang akun growth ya, soalnya aturannya lebih banyak lapisannya. Oke, ini checklistnya. Dan ingat, semua poin ini harus kecentang. Nggak bisa satupun ketinggalan. Jadi, cuma dapat profit $3.000 aja itu nggak cukup. Kamu juga harus punya 5 hari profit, patuh sama aturan konsistensi, dan nah ini, penarikan pertama itu ada batasnya. Dan ini dia, aturan konsistensi, aturan yang paling sering ngejebak orang. Gampangnya gini, kalau total profit kamu $3.000, satu hari trading dengan profit paling gede nggak boleh lebih dari $1.050, atau 35%-nya. Kenapa? Biar kelihatan kalau kamu tuh bukan cuma hoki sekali doang, tapi emang punya strategi yang konsisten. Oke, tahu aturan itu satu hal, tapi tahu jebakannya itu hal lain. Sekarang, kita bahas kesalahan-kesalahan sepele yang sering bikin payout ditolak. Yuk kita lihat kesalahan-kesalahan paling umum yang dibuat trader. Ini dia 4 dosa besar yang bisa bikin akun kamu hangus atau payout ditolak. 1. Melanggar aturan konsistensi yang barusan kita bahas. 2. Jangan sampai akun kamu kena drawdown setelah kamu request payout. Itu auto batal. Dan 2 yang terakhir ini krusial banget. Micro scalping alias tradingnya kecepatan, sama pakai risiko gila-gilaan kayak all in. Dua-duanya ini red flag banget buat pro firm. Soal micro scalping ini, gini. Walaupun aturannya kadang abu-abu, intinya kalau kamu terlalu sering buka tutup posisi cuma dalam beberapa detik, itu bakal dianggap high frequency trading, dan itu dilarang. Di kalangan trader pro firm, ini udah jadi rahasia umum. Oke, sekarang kita udah tahu semua aturan dan jebakannya. Kita balik lagi ke pertanyaan awal. Jadi, mending pilih akun yang mana? Growth atau instant? Yuk kita adu langsung, head to head. Oke, lihat tabel ini. Di akun growth, kamu dapat amunisi lebih banyak. Kontraknya bisa sampai 5 lot, aturan konsistensinya juga lebih longgar di 35%. Di sisi lain, akun instan, kamu bisa langsung gaspol tanpa challenge. Tapi konsekuensinya, ya kontraknya lebih dikit, cuma 4. Dan aturan konsistensinya lebih ketat di awal. Ada plus minusnya.
Jadi, intinya cuma ini. Akun growth itu lebih murah di depan, tapi kamu butuh sabar dan perlu buktiin diri dulu. Kalau akun instan, biayanya lebih tinggi, tapi kamu bisa langsung mulai cari cuan dari hari pertama. Nggak ada yang lebih bagus atau lebih jelek loh. Cuma mana yang paling pas buat gaya trading dan toleransi resiko kamu. Ujung-ujungnya pilihan ada di tangan kamu. Sekarang kamu udah punya playbooknya. Kamu bukan trading buta lagi. Kamu tahu aturannya, kamu tahu jebakannya. Pertanyaannya sekarang, game mana yang mau kamu mainkan dan gimana caramu buat menang?